Tahun 2020 menjadi tahun penuh tantangan bagi kita semua. Kondisi ketidakpastian karena pandemi COVID-19 mengharuskan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim atau DJPPI melakukan berbagai upaya untuk menjawab berbagai tantangan sekaligus: perubahan iklim, kebakaran hutan dan lahan, serta pandemi COVID-19. Inilah perjalanan DJPPI di tahun 2020. Dalam menjalankan amanat Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian perubahan iklim. Mengawali tahun 2020, dilakukan penandatanganan perjanjian kinerja antara Dirjen PPI dengan Kepala Satuan Kerja Lingkup DJPPI. Melalui Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karhutla, sejak awal tahun, DJPPI secara konsisten memberikan informasi terkini terkait Karhutla. Di bulan Januari ini, Dirjen PPI meninjau beberapa lokasi pelaksanaan proyek adaptasi perubahan iklim dan ketangguhan atau APIK di Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Pada bulan Januari ini juga, Direktur Adaptasi Perubahan Iklim melakukan kunjungan kerja dalam kerangka kerjasama World Neighbor dalam mengembangkan program terpadu di wilayah Nusa Tenggara. Di akhir Januari 2020, DJPPI meluncurkan film Semesta melalui kegiatan nonton bareng bersama Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta beberapa menteri dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju. Alam nggak akan kemana-mana, bumi nggak bakalan kemana-mana. Mereka akan terus berevolusi, mau itu ada climate change atau mau global warming atau apa. Tapi bila manusia tetap mau tinggal di sini, mereka harus berubah. Khusus untuk TNI dan Polri, yang wilayahnya ada kebakaran besar, hati-hati Pangdamnya, hati-hati Kapoldanya, hati-hati Danremnya, hati-hati Dandimnya, hati-hati Kapolresnya. Ini aturan main sejak 2016 dan berlaku sampai sekarang. Tadi Presiden Jokowi juga menyatakan bahwa 99% faktor penyebab karhutla adalah kesengajaan atau dibakar secara sengaja. Untuk itu Presiden Jokowi tadi menginstruksikan bahwa seluruh pihak yang sudah terbukti bahwa membakar hutan ataupun lahan akan ditindak hukum, dan ini secara tegas dan tidak pandang bulu. Bulan Maret 2020, kasus COVID-19 diumumkan masuk Indonesia. Berbagai langkah antisipasi yang dilakukan DJPPI adalah dengan memantau kondisi pegawai di setiap satuan kerja, memberlakukan sistem kerja dari rumah, dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi. COVID-19 has not postponed the climate emergency, but the world's recovery from it, if we get it right, can put us on a more sustainable and inclusive path. Indonesia appreciates the opportunity to address the 11th Petersburg Climate Dialogue. We salute Germany and United Kingdom for maintaining the event amid the pandemic COVID-19.
Dalam suasana pandemik COVID-19, DJPPI melakukan inovasi dalam komunikasi publik dengan menggelar beberapa kegiatan, diantaranya Cengkrama Iklim, yang menyebarkan informasi perubahan iklim untuk generasi muda sebagai agen perubahan. Diskusi bertajuk Kirana, pemikiran sederhana di tengah corona, Bincang Iklim, menjadi media pembelajaran dan diskusi terbuka secara online. Rembuk Sumatera, Ngobrol Pintar atau Ngopi Sulawesi, dan Cerita Iklim dan Karhutla berbasis kearifan lokal atau Ceria Si Kerol. Indonesia Red Plus RBP for results period 2014 to 2016. Seeing no comments, the board so approves funding proposal 130 for the amount requested. Bahwa Indonesia telah mendapatkan pengakuan dari GCF Global Climate Fund untuk mengucurkan dana senilai 103,78 juta dolar US untuk pembayaran kinerja, disebut sebagai skema result based payment dari program Red Plus, yaitu pengurangan emisi dari kegiatan deforestasi dan degradasi hutan. Kita masih bekerja dan mudah-mudahan setelah ini ada lagi pengakuan dan reward kepada Indonesia. Pertama, saya betul-betul ingin menyampaikan selamat kepada Ibu. Ini suatu prestasi yang luar biasa. Dan saya tahu ini adalah hasil kerja keras dari teman-teman KLHK di dalam menyiapkan program untuk mendapatkan dukungan dari Green Climate Fund. Selamat Hari Ulang Tahun Manggala Agni yang ke-18. Selamat ulang tahun yang ke-18 untuk Manggala Agni. Dirgahayu Manggala Agni ke-18 tahun 2020. Pada bulan Agustus 2020, Indonesia meluncurkan 2050 Long-Term Low Greenhouse Gas Emission Strategy atau yang lebih dikenal dengan 2050 LTS LCCR. Pemerintah dalam hal ini KLHK mempunyai peran kunci sebagai motor penggerak dalam merumuskan, menetapkan kebijakan di bidang perubahan iklim. Penghargaan Proklim diberikan kepada daerah yang memiliki inisiatif, komitmen, dan dedikasi dan diwujudkan dalam langkah nyata upaya pengendalian perubahan iklim
yang dilakukan di tingkat tapak. Menanam, menghijaukan dan menghutankan kembali, memilah sampah, menghemat pemakaian listrik dan air, tidak membakar sampah, tidak membakar hutan dan lahan, serta meningkatkan ketahanan pangan dan bencana. Sebagai wujud nyata dari komitmen di bidang pengendalian perubahan iklim, pemerintah Indonesia telah menyampaikan Nationally Determined Contribution atau sering disingkat dengan NDC pada tahun 2016 yang lalu yang memuat strategi transisi Indonesia menuju masa depan yang rendah emisi tetapi berketahanan iklim. Pemenang kategori Madya. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Dr. Wisnu Ruanda Agung, SMSC. Lah, sebelah situ kameranya. Ya, Pak Ruanda, Dokter, luar biasa. Kita lihat dulu. Terus. Yang di belakangnya boleh dong, belakangnya tangannya di atas semuanya, biar yang di YouTube dan di Zoom juga menyaksikan. Oke, semangat sekali. Iya. Dari salah satu pemenang di Madya ini, kita juga sudah mengambil satu video. Seperti apa sih jawara-jawara di Madya? Kita saksikan video berikut ini. Merasa risih sebagai perempuan ikut pemadaman di lapangan? Enggak. Apa motivasinya? Ya, saya lihat kasihan sama warga masyarakat sekitar sini, Pak. Karena mereka bisa bernapas lega karena asap. Selain harapan Ibu, selain asap segera hilang, kebakaran segera padam, apa lagi harapannya Ibu? Semoga saya bisa ketemu sama Ibu Menteri dan Ibu Muji. Pengen dikasih semangat sama dua pedoman. Ruanda Agung Sugardiman, ASN KLHK, beserta seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim tidak menerima imbalan dan tidak menerima hadiah, tidak bergaya hidup mewah. Bersama kita bisa wujudkan hijau tanpa korupsi. Bersama kita bisa menjaga integritas dan tetap hijau tanpa korupsi. Dampak atau impact dari kerja kita bersama BNPB, BPPT, dan BMKG terkait TMC dan paralegal. Kalau luas kebakarannya, kita bisa lihat di sini penurunannya sebesar 81% dibanding tahun 2020 yang lalu. Kalau kita lihat asap, transboundary haze-nya Bu, kita tidak deteksi pada sampai hari ini tidak ada deteksi transboundary. Cukup kita melakukan modifikasi cuaca dengan total garam yang disebar 168.250. Nah, dan ini lokasi-lokasi model untuk masyarakat peduli api para regal, Ibu. Kita ada 12 lokasi pilot project untuk kegiatan ini. Terima kasih dukungan BNPB luar biasa ini Pak, sangat efektif untuk mengurangi terjadinya api di tingkat tapak. Mungkin Ibu.
memasuki tahun 2021, saya yakin negara kita, Indonesia, mampu bangkit dan melakukan banyak inovasi. Ada satu syarat terpenting yang harus kita kerjakan untuk mencapai pemulihan ini. Kita harus berhasil mengatasi pandemi COVID. Kita harus mampu menghentikan wabah ini dengan segera. Memang sesuatu yang tidak mudah. Oleh karena itu, pemerintah akan terus bekerja keras mengendalikan kasus COVID-19. Vaksinasi juga akan segera dilakukan di pertengahan Januari 2021 ini untuk mencapai herd immunity, kekebalan komunal, sehingga penyebaran COVID-19 bisa kita hentikan. Terakhir, saya minta semua warga negara masih terus harus disiplin dalam mengatasi penyebaran kasus COVID-19 ini. Semua orang harus disiplin. Taatilah protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Jangan lengah, jangan menganggap remeh. Dengan kesehatan masyarakat yang pulih, kepercayaan dunia meningkat, maka pemulihan ekonomi akan terjadi di tahun 2021. Bersama-sama, insya Allah kita mampu mengatasi ujian berat ini. Tahun 2021 akan menjadi catatan sejarah sebagai tahun pemulihan kehidupan kita semua. Selamat Tahun Baru 2021, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.